Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Karmia Devana Carlota dengan NIM 1010523001108 dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Yusuf Jiyad Al-Hakim dengan NIM 1010523001106. Saya Fakih Azhar Gifari dengan NIM 101052300109. Dan kami akan membahas tugas etika tentang studi kasus. Studi kasus yang kami dapat yaitu ada 3 orang peneliti sedang melakukan eksperimen berupa isolasi hormon tikus. Kemudian menginjeksikannya pada tikus dengan tujuan perbaikan metabolisme. Sejumlah tikus menjadi mati dan beberapa tikus yang mendapatkan injeksi hormon tersebut berubah menjadi sangat agresif. Tikus yang tersisa mengalami luka berat akibat diserang oleh tikus lain. Metabolisme dan sensitivitas hormon yang berbeda-beda pada tikus menyebabkan peneliti kesulitan untuk memprediksi dosis hormon yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Kemudian, ada permasalahan utamanya. Permasalahan utama dalam studi kasus ini adalah terjadinya serangkaian efek buruk pada hewan percobaan setelah injeksi hormon dilakukan. Beberapa hewan menunjukkan reaksi fisiologis dan perilaku yang ekstrim, mulai dari agresivitas yang meningkat, luka fisik akibat saling menyerang, hingga kematian. Hal ini mengindikasikan bahwa prosedur penelitian tidak sepenuhnya aman atau sesuai dengan standar yang seharusnya berlaku. Selain itu, ketiadaan pemantauan intensif setelah pemberian hormon menjadi salah satu isu sentral. Tanpa pengawasan yang memadai, kondisi hewan yang mengalami efek samping tidak dapat segera ditangani sehingga risiko cedera dan kematian menjadi jauh lebih tinggi. Permasalahan penting lainnya adalah ketidakkonsistenan respons biologis antar hewan yang membuat hasil penelitian sulit diandalkan. Variasi ini muncul karena perbedaan metabolisme serta sensitivitas hormon pada setiap hewan, dan menunjukkan bahwa prosedur dosis maupun kontrol penelitian tidak dirancang secara optimal. Terakhir, penelitian ini menimbulkan resiko etika yang tinggi karena protokol yang tidak disusun secara lengkap. Ketiadaan panduan dosis, prosedur pemantauan, dan mekanisme mitigasi risiko menunjukkan bahwa persiapan penelitian belum memenuhi standar etika penggunaan hewan percobaan. Secara keseluruhan, permasalahan utama dalam studi kasus ini berkaitan dengan keamanan hewan, kurangnya pemantauan, ketidakkonsistenan hasil, serta ketidaklengkapan protokol etika. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa sumber masalah utama yang muncul dalam studi kasus. Yang pertama itu, penelitian dilakukan tanpa uji vitro atau praklinis, sehingga efek hormon terhadap jaringan belum diketahui sebelum diberikan ke hewan hidup. Hal ini membuat reaksi yang muncul menjadi sulit diprediksi. Yang kedua, terdapat ketidakjelasan dosis karena tidak dilakukan dengan adanya pilot study atau penentuan dosis awal. Akibatnya, beberapa tikus mengalami efek berlebihan seperti agresivitas dan luka parah. Yang ketiga, protokol etika belum optimal yang terlihat dari minimnya pengawasan dan persetujuan dari komite etik penelitian hewan. Situasi seperti ini meningkatkan risiko pelanggaran etika dalam perlakuan terhadap hewan. Lalu yang ketiga, kondisi kandang dan stres sosial juga menjadi pemicu agresivitas antar tikus sehingga memperparah luka dan kondisi kesehatan mereka. Dan yang terakhir ada indikasi kurangnya pelatihan personel, terutama dalam menangani efek samping, pemantauan hewan, serta penanganan kondisi darurat. Nah, jadi semua faktor ini berkontribusi pada terjadinya masalah yang muncul dalam eksperimen. Boleh di next. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan solusi untuk menjawab berbagai masalah tadi. Nah, jadi yang pertama itu sebelum melakukan eksperimen pada hewan, haruslah dilakukan uji in vitro dan studi dosis kecil atau pilot studi. Ini penting untuk memastikan keamanan dan memperkirakan respon biologis. Yang kedua, hewan uji perlu standarisasi dari sisi strain, umur, dan jenis kelamin, serta penerapan randomisasi agar hasil penelitian lebih valid dan tidak bias.
Yang ketiga, peneliti perlu menerapkan humane endpoints, yaitu batasan-batasan kondisi hewan di mana eksperimen harus dihentikan untuk menghindari penderitaan berlebih. Ini harus diikuti dengan pemantauan harian yang lebih intensif. Kemudian, perbaikan juga harus dilakukan pada kondisi kandang dan lingkungan hewan, termasuk memisahkan hewan yang agresif agar tidak melukai yang lain. Dan yang terakhir, seluruh anggota tim penelitian harus mendapatkan pelatihan yang memadai dan protokol penelitian harus terlebih dahulu disetujui oleh komite etik agar eksperimen benar-benar memenuhi standar etika dan keselamatan. Boleh di next. Untuk kesimpulan ada 3 poin. Eh, yang pertama, masalah muncul karena kurangnya pengendalian dosis, pemantauan, dan etika penelitian. Nah, masalah-masalah ini terjadi karena kurangnya pengendalian dosis itu dari penelitian sendiri, lalu pemantauan dan etika penelitian. Lalu yang kedua itu adalah hewan mengalami penderitaan dan data menjadi tidak valid. Hewan mengalami penderitaan dan data menjadi tidak valid ini karena kurangnya eh, pemantauan dari peneliti lagi. Lalu yang untuk yang terakhir, dengan penerapan 3R, replace, reduce, refine, dan protokol etika yang benar, penelitian menjadi lebih aman, etis, dan ilmiah. Bisa lanjut. Untuk referensi yang kami dapatkan eh, dan kami pakai itu ada 3. Yang pertama adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dengan judul Pedoman Kesejahteraan Hewan Laboratorium, Jakarta. Lalu untuk yang referensi kedua, yaitu penerapan prinsip 3R dan penelitian hewan coba dari Jurnal Sains Veteriner. Lalu untuk yang jurnal ketiga adalah dari Universitas Indonesia dengan judul Course Etik Penelitian Hewan, Depok. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.